Kalau di horor kayak gimana caranya ngilangin setan. Ini variasi jurusnya lebih banyak. Bacaan sih jangan cuma ayat kursi. Bapak gue suka ngeruqyah orang. Kamu nggak butuh cameo Ustadz beneran gitu? Aku tuh setelah lulus terus kan nulis kayak buat FTV, buat apa gitu. Terus gue bilang lah sama PD, manajerku dulu tuh. Kok aku bosen ya nulis mulu ya, aku pengen ngeriset dong gitu kan. Ini PD bukan PD baik kan? Bukan PD nggak baik ini. Lo udah ngobrol sama Risa bahwa lo ngobrol sama MD Pictures ketika? Iya, salahnya saya waktu itu saya kan belum sekolah bisnis banget ya kan. Waktu salaman sama Risa, cuman salaman, teh nanti aku anterinnya ke MD gitu. Dianterin doang. Selamat datang kembali di Inframe Bincang-Bincang bersama para pelaku sinema. Kalau kamu suka sama video ini bisa like atau komen untuk membantu video ini sampai ke teman-teman kamu atau video HTV yang lainnya. Dan hari ini saya sudah kedatangan seorang penulis skenario yang memegang rekor sebagai penulis skenario film terlaris abad ini. Perfilman Indonesia, Lele Laila. Nama asli lu tuh apa sebenarnya? Kenapa bisa Lele gitu loh? Laila Nur Aziza. Laila Nur Aziza. Secara bapak lo ustadz ya? Yes, benar sekali. Lele itu dari mana? Gara-gara pas film, kayaknya pas abis film pertama Sanubari Jakarta. Oke. Itu masih Laila Nur Aziza, ya kan? Oh, itu masih belum Lele Laila tuh Sanubari Jakarta. Begitu Adriana, barengan Nugros, Eko Kristianto. Mereka lah yang abis itu tiba-tiba naro nama di itu. Siapa sih namanya si Lele tuh? Aduh susah banget, ribet. Udah deh, Lele Laila. Mereka naruh nama. Serius? Katanya mereka itu bakal lebih menjual. Ini bakal lebih menjual ya. Berarti bukan dari ide lu ya? Emang aku dipanggilnya Lele. Jadi mereka tuh kayak dipanggilnya Lele. Jadi mereka pas nulis nulis poster, nulis kredit. Mereka kan kayak mengingat-ingat kan si Lele ini namanya siapa sih? Gitu. Eko Kristianto dan Fajar Nugros. Lo lihat duo itu kan, langsung kayak kebayang tuh duo lelucon gitu kan. Ya udah habis itu mereka kayak taruh aja Lele Laila gitu sama Sofia Lacuba kan waktu itu, produsernya Sofia Lacuba. Iya, Adriana itu kan Adipati sama Eva Celia kan. Iya, Adipati sama Eva Celia itu film kedua aku. Terus mereka langsung akhirnya kayak ya udah kayaknya ini bakal cepet Le, orang pasti bakal langsung ingat Lele Laila. Oke deh, baik deh ya. Lahirlah nama Lele Laila. Iya, lahirlah nama Lele Laila. Ketika itu kan lu nulis di 2012, 2013 kan masih satu film setahun. Berarti lu ada profesi lain? Aku tuh baru lulus. Jadi aku tuh sebenarnya baru lulus kuliah 2013 memang. Jadi kayak aku tuh 2009 ya, kuliah 2009 kriminologi. Jadi sebenarnya profesi lainku adalah masih mahasiswa waktu itu. Kenapa milih kriminologi? Karena jadi sebenarnya dari SMA tuh pengen banget jadi filmmaker dari SMA ya. Karena udah pengen jadi filmmaker. Karena ada di SMA 34 tuh ada ekskul tuh, ada ekskul film. Keren. Dulu tuh yang ngajar tuh banyak anak-anak IKJ, Billy Christian, terus habis itu Hairunisa, pokoknya anak-anak IKJ yang pada akhirnya ngajar di situ ya kan. Terus jadi gue udah pengen nih jadi filmmaker, tapi gue nulis novel waktu itu. Jadi aku nulis novel, cuman keluargaku nggak ada yang film sama sekali. Tapi keluarga dukung nggak lu mau ke film? Enggak awalnya. Nggak didukung? Nggak didukung, makanya kayak gue mencari jalan memutar. Kata mamaku kayak, ya udah kalau kamu misalnya mau ini apa, cari coba jurusan apa yang membuat kamu bisa tetap mikirin cerita gitu di sebuah jurusan tapi kuliahnya di tempat lain gitu. Lihatlah kriminologi itu. Dari situ sebenarnya. Jadi kayak kriminologi tuh pas aku baca silabusnya, dia kan ada psikologinya, ada sosiologinya gitu kan, ada antropologinya, ada ngomongin crime, ngomongin kejahatan, ngomongin karakter baik, karakter jahat. Kayaknya bisa deh kita. Kayaknya bisa memperkuat cita-cita aku gitu, menjadi filmmaker gitu ya. Jadi kayak gue cuman tetap kayak kalau ada festival film gue tuh jadi MC, lo tau? Jadi gue jadi MC. Jadi bukan jadi kayak buat jadi volunteer. Gue inget banget tuh, festival film pendek Confident, ya kan Confident tuh gue jadi MC kok. Biar gue tetap kayak nonton film terus bertemu sama mereka ini, ya kan? Emang udah pengen ya, memang Jadi gue ada kelasnya kelasnya Titin Watimena. Kelasnya Titin Watimena di serunya script writing. Itu kan harganya lumayan tuh, harga harga kelasnya kan. Kayak kalau nggak salah tuh 5 jutaan, 7 jutaan waktu itu kan udah mahal banget ya kan. Berapa pertemuan gitu kan. Itu sama kayak bayar 1 semester di UI ya kan, mana boleh gue ya kan. Terus akhirnya gue jadi MC. Jadi gue bisa tetap ikut kelas mereka karena gue MC-nya. Bagus taktiknya. Ya kan gue MC-nya. Walaupun jadi MC nggak dibayar. Nggak dibayar. Tapi lu bisa ikut kelasnya. Nggak apa-apa gitu. Jadi kayak gue jadi MC dulu, MC diinin. Jadi akhirnya baru
baru akhirnya sama Lola tuh, Lola Maria ketemu Mbak Lola. Oke. Lele aku ada film pendek mau bikin Sanubari Jakarta. Iya. Kalau buat teman-teman yang belum familiar ngelihat Lele dan belum tahu namanya, siapa tahu mungkin namanya belum tahu tapi film-filmnya mungkin udah sangat mungkin lo pernah nonton salah satu di antaranya karena Lele penulis hampir semua di Danur Universe, nggak semuanya lo ya, tapi beberapa Semuanya. lo. Oh, semuanya. Danur 1, 2, 3, Danur 1, 2, 3, ASI 1, ASI 2, Ivana. Itu lo semua ya, itu penulisnya Lele dan juga sekarang mulai merambah ke KKN Universe. Belajar nulisnya pakai apa? Melalui apa? Selain tadi lo belajar di kelasnya Titin Watimena, lo baca buku atau? Baca buku, ikut ekskul pertama kali kan. Iya. Jadi kayak di SMA tuh rajin banget bikin film pendek. Iya. Oh rajin banget, serajin-rajinnya kayak wah namanya juga itu kan kayak seru gitu kan. Dan ini jadi rajin banget belajar di situ terus sama Billy Christian. Terus mereka pada punya buku, anak-anak IKJ itu kan pada punya buku ya. Buku-bukunya gitu kadang-kadang gue pinjemin gitu. Jadi kayak gue pinjemin mereka bukunya Bahasa mereka. Inggris berarti ya? Ya yang kayak Save the Cat, Iya, semua Black tuh Snyder. terus Black Snyder, terus habis itu Gulino, terus habis itu dan John macam-macam Truby. John Truby, ya John kan Truby, Anatomy Sid Story itu, Field. terus Phil, terus dan Robert lain-lain. McKee ya, Robert McKee. Robert McKee paling aneh ya. Robert McKee paling capek bacanya. Paling capek bacanya, tapi itu ada satu partnya itu paling berguna. Nah, cuman sekarang karena aku dosen, jadinya aku malah lebih makin ini ya, makin kayak buku tuh jadi keseharian kita buat baca, buat belajar tuh ya dari buku itu gitu. Dan gue sebenarnya otodidak sih jatuhnya gue ya. Karena kan gue nggak belajar di kelas gitu kan, nggak ada yang ngajarin gitu. Kecuali nggak juga sih. Nggak juga. Kayak karena gue belajar di ekskulnya tuh dulu jaya banget. Ekskul itu beneran kayak berasa keren banget itu ya ekskul film tuh ya. Ekskul film loh bener. Berarti sebenarnya nih kalau lo dari dulu memang pengen jadi filmmaker, jadi penulis udah cukup belum atau nih batu loncatan menuju produser? Emang aku tuh sebenarnya pengen jadi penulis skenario. Jadi kayak dari dulu sempat jadi sutradara, tapi ternyata lebih nyaman menulis ya kan, lebih nyaman menulis. Terus sampai aku nulis novel gitu. Terus emang aku tuh pengen jadi penulis skenario aja, nggak pernah menjadikan penulis skenario ini sebagai cuman batu loncatan atau menuju apa. produser misalnya? Enggak. Jadi produser tuh karena misalnya gitu. Karena gue pas S2-nya abis kriminologi terus gue ngambil S2 di ITB, ngambil MBA, bisnis administrasi ya kan. Jadi belajar bisnis. Nah, sebenarnya waktu itu belajar bisnis karena pengen lanjutin itu tentang apa namanya? Kalau gue nulis film disebut tetap produk dia tuh. Kalau lo udah kalau sebuah film udah ada proses ibaratnya orang membayar untuk menonton, kan sebenarnya dia produk kan. Betul. Nah, ketika kita menulis pun kita tuh lagi jadi part of nge-create produk gitu kan. Iya betul. Nah, aku cuma pengen punya tambahan ilmu yang mungkin penulis lain nggak punya gitu. Yaitu adalah gue mencoba buat kayak oke, kalau gue nulis nih kira-kira begitu gue membayangkan si market ini lagi nyari cerita apa, terus mau apa, kayaknya gue jadi bisa punya tambahan keilmuan ya dengan gue ngambil sekolah bisnis. Karena lu ngambil itu ketika lu sudah menjadi penulis ya. Yes, sudah jadi penulis. Jadi lu tahu betul S2 yang lu ambil ini memang gunanya untuk apa tuh lu udah kebayang gitu. Contoh pemanfaatan ilmunya misalnya. Kayak sebenarnya waktu pas habis kriminologi itu kan gue belajar riset. Kalau di kriminologi kan kita tuh riset base lah. Kriminologi UI itu riset mulu lah. Terus dulu tuh aku tuh kuantitatif. Jadi kayak aku tuh salah satu orang yang suka banget sama statistik. Data. Ya data gitu. Jadi aku tuh suka banget sama statistik itu dari kuliah ya. Dari SMA gue suka matematika, terus kuliah gue makin suka sama statistik. Terus akhirnya gue menggunakan itu untuk riset tentang film laris itu. Iya. Ya kan, riset tentang film laris itu tahun 2014. Okay. Jadi sebenarnya riset itu karena tadinya aku tuh setelah lulus terus kan nulis kayak buat FTV, buat apa gitu. Terus gue bilang lah sama PD, manajerku dulu tuh. Gue bilang sama Mas Pidi, kok aku bosen ya nulis mulu ya, aku pengen ngeriset dong gitu kan. Terus kayak kasih aku riset apa ya, terus Pidi tiba-tiba ngomong, coba deh kamu risetin deh pola, apa namanya kamu nonton film laris terus apa ya, pokoknya kita punya pola apa deh Le kalau ngeliat film laris itu. Terus akhirnya aku nonton 50 film laris ya. Buset, dalam waktu berapa lama lo tonton 50 film? Ada yang kita nggak sempet dapet ininya, apa namanya filmnya. Akhirnya kita cuma lihat dari sinopsis, dari apa gitu. Jadi judging cerita kayak apa yang kita butuhkan udah ada belum ya sinopsis bahwa lokal ada. semua nih?
Lokal semua. Oke. Jadi kenapa 50 kan setiap tahun itu selalu ada 10 film terlaris kan di filmindonesia.or.id. 50 film itu yang lo incer Ya, buat jadi bahan 5 riset. tahun. Jadi 5 tahun. Jadi kalau riset tuh paling enak adalah kita punya rentang 5 tahun. Jadi kalau kita riset 2014, kita harus lihat dari 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Jadi 5 tahun ke belakang untuk melihat 5 tahun ke depan. Jadi itu analisanya 5 tahun ke belakang untuk melihat 5 tahun ke depan. Terus gue abis itu ngelihat tuh 50 itu mereka ada apa aja gitu. Misalnya kayak ternyata tanpa kita sadarin bahwa di semua film yang laris yang 10 itu ya, ternyata selalu ada loh karakter yang komedi gitu ya kan. Oh, horor tuh nggak pernah loh nggak masuk jajaran 10 ini. Horor tuh selalu masuk jajaran 10 ini, yang aku ingat aja ya, yang gue dapet. Horor tuh selalu masuk 10 terbesar. Tapi dari 2009 sampai 2014, horor tuh nggak pernah masuk 3 terbesar. Jadi dia selalu masuk 10 terbesar, tapi dia selalu 5 ke bawah. Selalu angkanya kalah sama drama kan. Terus kita lihat lagi nih di horor yang 10 terbesar dia ada apa aja gitu. Di drama ada apa aja. Nah waktu itu sampai akhirnya ngeluarin lah kira-kira kalau kita mau nyari film horor, carilah film horor yang ada cerita keluarganya. Terus perempuan. Karena banyakan film laris tuh yang ngambil perempuan gitu. Terus kalau bisa adaptasi deh gitu kan. Karena mengurangi resiko nih kalau adaptasi kan. Tapi adaptasinya dari siapa gitu. Sampai akhirnya nemu yang Risa tulis itu. Risa Saraswati waktu itu nulis Danur pertama kali. Terus gue datang lah ke Risa dan ternyata wah sepertinya bakal jadi sesuatu nih. Lo udah ngobrol sama Risa bahwa lo ngobrol sama MD Pictures ketika Iya, jadi salahnya saya waktu itu saya kan belum sekolah bisnis banget ya kan. Jadi waktu salaman sama Risa, cuman salaman, teh nanti aku anterin ya ke MD gitu. Dianterin doang. Dianterin doang ya. Kamu paham kan sebagai produser lo paham kayak gitu kayak kenapa cuma lo anterin gitu. Harusnya kita negosiasi IP dulu. Ya kan? Negosiasi IP dulu udah deal baru ya dibawa ke PH ya. Jadi mahasiswa bisnis, jadi masih jadi mahasiswa kriminologi yang lagi mau sekolah di ITB mau sekolah bisnis, jadi lagi sering ke Bandung nih. Jadi Pak Mano celele nyesel. Kenapa bonusnya nggak sebanyak itu? Kalau lele nyesel jadinya nyesel lele. Iya. Jadi cuma beneran kayak salaman sama Risa beneran salaman doang ya. Salaman doang teh, tapi ini boleh ya nanti aku bawa. Dia tuh belum pernah sama sekali ada yang nyamperin waktu itu. Cerita dia belum nggak tahu emang bisa ya lah gitu. Bisa teh beneran gitu. Manajerku juga masih bodoh ya waktu PD masih kayak dia cuman. Ini PD bukan PD baik kan? Bukan PD nggak baik ini. PD nggak baik. PD Perdana Kartawida dulu dia penulis skenario terus dia akhirnya bikin manajemen yang buat penulis itu. Nah, ya udah habis itu sama dia dibawa lah kayak Mbak ini ada buku Danur gitu. Itu ditaruh, itu aku ingat banget ditaruh dulu di samping. Gak langsung diambil. Karena waktu itu cuma berapa kali cetakan kayak dianggap tidak sebestseller itu. Ya, tapi terus aku bilang aku harus present nih gitu. Kayak kalau sampai gue salah ini nggak sejuta, kayak oke lah, gue mungkin bukan. Tapi gue tuh riset gitu, kayak aku tuh riset gitu bahwa ini ada kemungkinan bahwa bakal jadi cerita, tapi ikutin cara saya ngadaptasi ya gitu. Dengan variabel-variabel yang gue temukan harus ada gitu. Kayak misalnya nggak boleh hantunya, nggak boleh banyak-banyak, hantu tuh cuma boleh 1 gitu. Karena di semua film yang, jadi bukan gara-gara nggak riset ya, jadi di semua film yang laris itu, yang masuk 10 besar, nggak pernah ada hantunya tuh rame gitu. Hantu tuh selalu kayak 1 orang dan jadi sosok gitu. Itu tahun itu ya, kita nggak bisa bicara sekarang karena belum tentu valid, karena aku belum riset lagi kan. Tapi sepintas kayak masih valid, maksudnya Pengabdi Setan. Ya, sepintas masih berasa valid ya kan. Tapi kalau gue sebagai peneliti nggak bisa bilang itu valid karena kayak harus Badarawi. Ya, Badarawi. Sementara masih valid sih kayaknya. Ya kan? Terus habis itu harus kayak waktu itu ada lagi yang mungkin sekarang nggak tahu valid atau enggak adalah dikurung di satu tempat gitu. Jadi kayak horor itu satu rumah aja gitu. Itu sesuai ininya ya, maksudnya sesuai yang terjadi datanya gitu. Terus habis itu hantunya tuh lebih baik perempuan, karakternya perempuan gitu. Karena sebelum kita bikin yang sebelumnya kan udah kita baca nih yang sebelumnya yang laku tuh apa gitu. Jadi kayaknya ini harusnya bisa sama nih. Sedangkan waktu itu kan adaptasi Risa tuh novel Danur tuh ceritanya tuh banyak kok. Bukan cuma satu cerita cerita Danur tuh yang gua ambil cuman kayak berapa halaman dari cerita di buku itu. Terus apa yang membuat ketika itu yang di Pictures mau ikut dengan cara lo yang notabene ketika itu lo mungkin belum punya reputasi seperti sekarang gitu. Kok mereka mau, kan lo bilang tadi, ayo kita adaptasi tapi do it my way gitu. Kenapa mereka mau ngikutin cara lo? Pertama mungkin waktu itu belum punya bayangan kira-kira harus kayak apa. Terus aku juga nggak tahu ya apa yang membuat mereka kayak oke, kita coba deh gitu kan. Maksudnya kita coba deh. Mungkin karena kayak ternyata juga
yang ditawarkan bukan sesuatu yang aneh banget gitu. I see. Karena mereka mungkin sudah pernah lihat pola ini sebelumnya I see. di film-film yang bisa jalan ya gitu. Iya, Jadi iya, kayaknya iya. bisa di ini kan. Aku inget banget kok. Aku pernah presentasi hasil riset ini di depan banyak produser tahun 2014 itu. Aku presentasi ada banyak gitu. Dan mereka kemudian kayak ya terus kenapa apa gitu. Terus kenapa gitu. Kalau ini karena emang sebenarnya gak bisa kayak apa ya, data itu dimentah-mentahkan, harus ada orang yang ngolah kan gitu. Makanya kenapa emang paling enak ketika data itu dibaca sama orang yang kayak gue yang mungkin bisa nulis ya. Gue inget banget Danur itu ketika pertama kali rilis belum ada tuh Manoj Punjabi presentnya. Bener kan? Bener kan? Sama, datang pun tidak. Gak ada, jadi Kaget dia. tidak semua film MD Picture ada nama Manoj Punjabinya. Dia kan film-film besar saja gitu. Gue inget banget tuh, direvisi tadinya nggak ada nama Pak Manoj jadi ada. Tiba-tiba 2,8 juta loh. 2,8, 2,6. 2,2 iya. 2,6 apa 2,8 aku lupa tuh. 2,6 apa 2,8 dan Danur 1, 2, 3 itu nggak pernah di bawah 2 juta gila ya. Gila. Danur 4 ada? Atau kalau Danur 4 angka sial, Danur 3A. Kayak gue ya, kalau nulis draft 4-nya angka sial jadi draft 3A. 3A. Tapi secara tidak langsung jadi semakin mengestablish reputasi lu sebagai spesialis horor ya, Le? Iya. Beberapa project setelah itu ya. Itu. Jadinya Lele tuh horor gitu. Tapi lu Iya. tidak terganggu dengan, atau lu sebenarnya gue capek juga tahu nulis horor mulu. Gue tuh sampai dari capek sampai nikmatin sih kok. Seriusan, aku tuh kayak pernah ada titik jenuhnya pasti pernah ada kan kayak nulis horor lagi. Tapi sampai lama-lama kemudian menikmati karena ternyata si genre ini bisa membuat gue menceritakan hal-hal yang mungkin di genre drama kayak kurang pas untuk diceritakan. Misalnya kayak yang aku tahu Kapan Kau Matian tadi, Desa Bunuh Diri gitu. Itu kan sebenarnya part of dari cerita itu ada cerita yang pengen gue sampein yang dari kehidupan gue sendiri gitu. Yang kemudian ternyata si genre ini tuh lo gak usah musuhan, lo bisa tetap memakai si genre ini untuk menceritakan statement yang pengen lo sampein gitu. Jadi kayak dan apalagi maksudnya di titik ini mungkin orang lebih percaya ketika gue nulis horor kali ya dibandingkan nulis drama gitu. Jadi kepercayaan itu juga membuat akhirnya kan jadi lebih enak buat kita diskusi. Kayaknya ini bisa deh Pak buat beginiin, ini bisa buat gitu. Nggak jenuh juga kan, kayak Alim pernah cerita sama ketika dia duduk di sini, dia bilang bikin film horor itu paling pusing adalah gimana cara matiin setannya gitu. Yes, benar. And itu tuh siapa? Tadi bip. Act 3 tuh paling kayak ya ampun, itu tuh kayak udah jalan jauh-jauh. Biasanya gue akan minta waktu buat kayak sebentar, misalnya kayak deadline lo 3 minggu gitu kan, 2 minggu buat Act 3 doang gitu. 1 minggu buat Act 1, Act 2, Act 3 tuh kayak itu susah banget. Tapi tapi mungkin kayak seiring berjalannya waktu memahami si genre ini, gue merasa bahwa sebenarnya mungkin karena kita terlalu pengen matiin si setannya sih, akhirnya jadi sulit. Jadi nggak usah dimatiin. Nggak usah dimatiin. Karakternya aja yang harus dilihat. Perjalanannya. Malah bisa jadi sequel pula ya. Yes. S2 bisnis. Ingat, Anda S2 bisnis. Marketing, khusus marketing lagi. Marketing. Tapi memang proses nulis lu gimana sih, Le? Maksudnya lo tuh nulis biasa sendiri atau biasanya ada tim atau gimana? Aku ada tim tapi sebenarnya hanya untuk membantu memudahkan pekerjaanku buat kayak ngurusin jadwal, terus habis itu misalnya kayak habis aku udah nulisin pointers ya, nulisin beat, aku minta tolong dibikinin scene by scene-nya deh, tapi nanti gue tetap akan menghitung gitu. Jadi gue tetap harus nulis sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya kayak udah kebayang nih scene horornya apa gitu kan. Kan tetap sebenarnya scene horor tuh di skrip tuh udah dideskripsiin. Jadi scene horor yang misalnya kelihatan di film, nah itu tuh di skrip kita mencoba untuk mendeskripsikan scene horor. Sedetail mungkin. Lengkap dengan kalau ya setan muncul, koreografinya muncul dari termasuk mana. kayak suaranya mulai dari kanan dulu, kayak misalnya apa dulu, gitu. terus habis itu lo nengok gitu. Biasanya gue kalau di skrip tuh aku nulisin itu soalnya. Karena itu buat mancing nanti sutradara berpikir kan. I see. Buat kayak sutradara nanti berpikir kayak ini kayaknya bisa kita giniin deh gitu. Berarti udah ada elemen sound design-nya di Iya, skripnya. udah ada suara. Ibaratnya kan biasanya kalau di skrip boleh ada kan suara yang kita tulis huruf besar ya kan. Suara kita tulis huruf besar itu. Karena kita nggak bisa bohong. Ketakutan itu kan munculnya dari 5 panca indera kita kan. Salah satunya dari panca indera suara, terus perasa ya kan, sama kayak mendengar gitu, terus melihat, terus habis itu merasakan sesuatu. Nah itu tuh sepertinya memang harus kita bayangkan ketika karakter di sini tuh dia
merasakan apa aja ya gitu, dan itu dimainin aja sih panca inderanya mereka. Makanya menarik banget tau bikin horor tuh. Seriusan. Tapi harus ini gak sih, kayak lu suka nonton horor gak? Suka banget. Harus gitu berarti. Maksudnya gue suka bener. nonton komedi, gue nulis komedi, gue suka komedi. Gue suka banget nonton horor. Nah gue gak suka nonton horor, susah juga Le. Gue disuruh nulis horor, susah gue. Lo sadar ini, lo gak pernah nonton horor jadi lo gak sadar ini. Bukan gak pernah, The Shining, lo tau. That's The Shining. The Shining, tau lah. Kalau klasik-klasik nonton. Klasik-klasik, jadi gue Jack kayak Nicholson, suka kan? banget gitu ya. Kayak gue suka nonton horor tuh sampai kadang-kadang buat jadi latihan juga kan. Latihan apa tuh kalau boleh tahu? Latihan buat kayak nulis. Latihan buat nulis kayak dia kali ini pakai di depannya ada gini, di belakangnya gini gitu kayak. Dan itu kadang-kadang cuma bisa specifically ada horror. Kayak lo tahu sequence 0, sequence kosong. Apa tuh sequence 0 tuh itu kalau kita perhatiin itu cuma ada di horor doang, di genre horor ya. Ada sequence sebelum title, selalu ada sequence yang satu scene gitu, itu kita langsung nyebutnya sebagai sequence 0. Dan itu si Guna bilang si sequence 0 itu biasanya cuma ada di horor, cuma buat ini doang kok. Kayak setelah gue nonton banyak film horor ya, sebenarnya sequence 0 ini ibaratnya boleh ada hubungannya sama cerita, boleh juga nggak ada. Karena di Conjuring 1 dia membuktikan bahwa sequence 0-nya dia tidak terlalu berhubungan, yang Annabelle gitu. Itu sebenarnya buat orang tuh kayak lagi naik roller coaster, lo tau gak sih kalau lo naik roller coaster tuh ada gini, ada efek kejut kayak gitu. Nah itu tuh buat kayak orang kemudian pas lagi nonton, dia tuh udah siap buat ini level ketakutan kita gitu. Jadi makanya selalu di horor tuh ada tuh sequence kosong itu, sequence 0. Jadi sebelum cerita dimulai dia ada satu scene atau 2 scene bahkan atau ada 3 scene buat ada sequence 0-nya. Ya mungkin salah satu yang gue ingat misalnya kayak Perempuan Tanah Jahanam yang di tol ya, itu, di ya di gerbang tol. itu. Nah terus habis itu kalau Conjuring itu yang ada Annabelle-nya gitu. Terus habis itu Falak ada apanya gitu. Pasti selalu ada tuh di depan. Tidak relate. Tidak pernah nonton. Tidak nyentuh sama sekali film Conjuring, Insidious. Tidak saya sentuh sama sekali. Kalau itu gue nonton tuh Saw. Apa? Saw ya? Saw sempet 1-2 kalau nggak salah, habis itu kayak udah. Tapi kalau Saw tuh kayak ada elemen fun-nya ya, kayak seru gitu. Dia bukan cuman kayak horor gitu kan. Iya, kayak ada elemen serunya. Oh gitu, gue baru tahu tuh ada istilahnya juga. Ada Tapi itu wajib menurut lo? Enggak sih, sebenarnya wajib nggak wajib enggak sih. Cuman kadang-kadang kan orang kayak, oh ini biar nyambung sama cerita, terus gue bilang kayak sebenarnya sequence ini kalau kita baca di semua bukunya, misalnya kayak di Robert McKee dia nggak nyebut tuh ada sequence kosong, nggak ada gitu, cuman Act 1, Act 2, Act 3 gitu. Nah tapi ketika habis itu kita nonton horor, mereka kenapa sih ada selalu ada sequence kosong itu? Nah sebenarnya ternyata ada sebuah jurnal, gue ngeliatnya jurnal. Jurnal Risa. Jurnal Risa yang bukan jurnal Risa, ada semua jurnal internasional yang kemudian mengkaitkan horor sebagai bagian dari roller coasting, jadi roller coaster. Nah, kemudian dia bilang tuh contohnya bahwa salah satu contohnya adalah di menit 1, di menit pertamanya dia akan langsung kayak kita dikasih kejutan awal gitu. Karena sebenarnya buat kita sama kayak kita naik roller coaster kan ada gininya kan, kayak naruh gini ada tek gitu dulu kan, kayak sebelum jalan ada tek gitu dulu kan. Nah itu tuh sebenarnya buat kayak penontonnya ibaratnya kayak building anticipation gitu. Dan buat kayak kita di level ini nih. Gitu. Jadi lu itu menjadi sebuah pakem juga buat lo? Iya, karena maksudnya itu jadi apa ya, kan horor tuh ngomongin sensation seeking itu kan. Maksudnya lo tuh punya experience yang dicari ketika lagi beli tiket. Ya kan? Itu otomatis pasti lo lagi nyari satu experience tertentu lah. Bukan cuma experience kayak lo bisa gelap-gelapan ya di dalam ada yang motivasinya itu ada. Nah, kursi kayak, A1-2 ya biasanya. Tapi kalau ini tuh kayak experience yang pada umumnya lah ibaratnya kebanyakan orang nonton horor karena mereka pengen nyari itu experience ketakutan, terus takutin. Nah mau nggak mau akhirnya aku lumayan mengulik bukan cuma dari segi buku skenario ya, buku bercerita, tapi habis itu juga ngulik dari soal itu sih, soal tentang jump scare, terus habis itu apa horor-hororan itulah. Gitu. Ya. Kita move on dulu sejenak dari Danur Universe, kita masuk ke KKN di Desa Penari. Ini menarik nih karena ini sebenarnya adaptasinya kan adaptasi plek-ketiplek gitu kasarnya karena memang nggak mau diubah dari apa yang udah ada gitu. Dan gue juga memutuskan untuk nggak mengubah loh. Emang lu juga nggak merasa perlu diubah ya? Yes. Pertanyaan pertama gue gini, apa yang menurut lu menjadi kekuatan dari cerita ini? Karena kalau dibilang horor yang menyeramkan sekali tidak. Iya, mistis banget. Iya, maksudnya bukan tipe horor kayak misal nonton Pengabdi Setan deh. Nonton Pengabdi Setan kan ya, aduh, teror ketakutannya itu di kayak sini gitu. Kayak level ketakutannya terornya di depan sini gitu. nih ya. Nah, apa yang menjadikan KKN di Desa Penari begitu powerful dan begitu dicintai orang, apanya? Jadi gini, sebelum itu viral,
karena aku dosen, makanya aku masih senang sebagai dosen adalah karena gue ada di level barengan sama mahasiswa yang mungkin mereka baru pertama kali menangkap informasi dibandingkan kita ya. Terus mahasiswa tuh balele udah lihat belum gitu. Ketika masih jadi thread. Masih jadi thread, belum sampai se-viral itu, belum sampai diundang di podcast lah dan di YouTube. Terus gue bacakan, wah gila sih, ini bisa jadi sesuatu nih ya kan. Sebagai orang yang udah pernah risetin, instingnya nggak bisa bohong nih ya kan. Terus gue datang ke MD terus gue cuma bilang kalian yang dapat atau saya yang dapat ya. Karena bisa jadi saya yang dapat. Kenapa kamu dapetin langsung baru ngomong ke mereka? Dia mah nggak mengulangi kesalahan lu jatuhnya. Karena gue sebenarnya emang otak bisnis gue tuh gak segitu. Otak bisnis gue cuma sampai nulis skrip doang. Leleh. Kalian yang dapat atau saya yang dapat? Mengulangi kesalahan. Coba mana le, dicarilah sama mereka. Tapi mereka pakai cara, pokoknya mereka akhirnya mencari cara ini. Tapi gue sambil mempelajari ya si viral. Sampai tiba-tiba viral, gue tuh nyatet semua komentar orang di tiap yang viral itu. Maksudnya gimana nyatet komentar orang? Jadi gue ada asistenku kan. Mbak Lili aku harus lakuin apa? Lo buka tuh semua YouTube yang ngomongin KKN. Lo lihat apa aja, lo tulis kata kunci apa aja yang mereka omongin. Semua kata kuncinya ya. Kayak misalnya, wah ini menarik banget ya Bima sama Ayu ya kan. Nah itu tuh Bima sama Ayu kata kunci ya kan. Terus wah gila ya gue gak kebayang kalau misalnya ada banyak ular kata kunci ya kan. Jadi itu gue suruh semuanya di semua podcast. Mulai dari dia podcastnya siapa aja, ada Nancy Judge, ada Razia, dia ada banyak yang ngomongin KKN kan. Gue suruh mereka termasuk kayak komentar orang di threadnya dia. Jadi itu tuh aku bacain semua satu-satu. Jadi waktu pas abis itu KKN akhirnya diambil sama MD. Akhirnya MD yang dapet, terus aku bilang sama, ini aku udah punya semuanya. Apa aja yang gak boleh hilang. Jadi karena kan mesti itu sesuatu yang lagi viral. Market tahu ya kan. Berarti kan ada hitungannya, ada berapa banyak orang lagi ngomongin ini gitu kan. Terus apa aja yang gak boleh hilang tuh gue nulis ini gak boleh hilang. Ini gak boleh hilang, ini gak boleh hilang. Dan itu hampir semua variabelnya ya tinggal kita susun aja. Dan ketika habis itu aku baca lagi apa yang diomongin sama market dan apa yang diomongin sama orang-orang di sosmed itu ya. Dan itu semua sebenarnya hampir semua yang variabel yang ada di KKN yang tidak perlu berarti kita hilangkan itu. Dan itu kan sebenarnya kayak menurut si Bella Balas ya, menurut Bella Balas yang ngomongin adaptation tuh ada 3 hal. Adaptation shift itu borrowing, intersecting sama fidelity of adaptation. Jadi borrowing tuh cuma minjem, intersecting mengambil sebagian, fidelity of adaptation tuh dia sepenuhnya setia sama karya aslinya. Menurut teori adaptasi ya, akhirnya gue langsung bilang saya mau fidelity of adaptation, saya mau setia sama karya aslinya. Karena kan pas kita lihat, maksudnya kecuali ya pas kita baca gitu kan komentar orang, mereka cuma ngomongin satu halnya doang atau apa, ini enggak loh. Benar-benar semua hal yang ada di variabel KKN itu dibicarakan, jadi pembicaraan, jadi topik gitu, yang di feedback sama orang banyak. Dan mau nggak mau ngapain kita kurangin kan? Maksudnya kayak ngapain kita kurangin gitu? Ya udah kita setia aja sama karya aslinya. Gue merapihkan, pas orang nonton nggak berasa bolong-bolong, tapi kayak semuanya tuh berasa, kok kayak thread ya? Tapi ketika itu terdelay sekian lama, lu dalam hati kecil lu masih pede itu masih viral nggak sih sejujurnya? Itu sebenarnya ada tidak pedenya, ya kan? Karena udah lama kan viral kan, maksudnya viral things come and go gitu. Jadi sekarang viral, besok lu udah lupa. Kemarin es kepal Milo, ntar apa lewat kayak aja itu bisa gitu. kayak cepat gitu terus turun. Waktu itu menurut aku timingnya bagus banget sih. Orang masih pertama kali bioskop dibuka 100%. Betul. Orang belum ada pilihan konser musik, ya kan? Bener kan belum ada pilihan konser musik yang sekarang di mana-mana. Orang butuh hiburan komunal. Hiburannya komunal yang abis itu kayak mereka bahkan belum bisa ke luar negeri, belum bisa ke Bali waktu itu belum banyak yang dibuka. Ya udah menurut aku itu waktunya pas banget sih kalian. Maka jadi 10 juta dan ternyata mereka tuh masih menempel cerita itu, bukan yang kayak mereka lupakan gitu. Karena ceritanya tuh emang bukan sesuatu yang bisa dilupakan begitu aja sih cerita KKN ini ya. Menurut aku ya. Tapi secara elemen cerita deh, secara the story itself, terlepas dari sensasinya, dari sudut pandang lu sebagai penulis, apa yang membuat cerita itu sedemikian menarik sebenarnya? Kalau kita ngomongin menarik, tertarik, itu kan ada efek kalau di market tuh ada ngomongin relatable. Relatable, betul. Nah, relatability-nya tuh lumayan tinggi karena KKN yang diomongin. Mahasiswa-mahasiswa pasti mengalami KKN. Orang yang sudah lulus pernah KKN ya kan. Mau kita dari, walaupun di UI nggak semuanya milih KKN ya kan. Ada IPB, terus UGM, semuanya kemudian relate lah sama itu. Terus habis itu kita percaya ngomongin desa.
ya kan. Kita percaya bahwa kita KKN itu selalu di desa, ya kan. Dan habis itu desanya mungkin bisa jadi ada yang aneh-aneh. Nah itu semua tuh relate banget. Semua elemennya tuh elemen yang relate sama penonton kita ya. Apalagi kalau kayak sekarang kan lagi banyak ngomongin Jawa. Kenapa sih banyak setan Jawa gitu? Kenapa? Karena habis itu ya kita tuh nggak bisa bohong. Indonesia tuh masih Jawa sentris kok. Iya. Masih Jawa sentris. Bioskop paling banyak di Jawa kan. Iya. Walaupun ada banyak di mana, bioskop tuh paling banyak di Jawa gitu. Jadi kayak itu tuh akhirnya membuat penontonnya tuh jadi, walaupun pasti kalau kita lihat ya datanya, penonton paling banyak KKN pasti penonton yang dari Jawa dibandingkan yang dari luar. Walaupun yang dari luar banyak banget karena akhirnya jadi tertarik dan pengen tahu, pengen tonton. Gue tuh kan merasa abis gue nonton ya, gue merasa berjarak karena gue nggak KKN di kampung kan. Terus kan kita ya di grup WhatsApp HA-Corp lah kita bahas gitu. Sebenarnya apa ya? Pertanyaan gue gini, ini film ternyata jalan ceritanya nggak serem-serem amat, nggak ada jam sekarang gimana ya. Kenapa ya penontonnya bisa sebesar ini? Gue inget banget ketika itu Benedion, dia kan kuliahnya di UGM dan KKN dia kayak seperti yang dia tergambar di film itu. Dia bilang mungkin lu nggak ngalamin, dia bilang, tapi sebenarnya mahasiswa atau ex mahasiswa yang KKN dengan suasana seperti itu tuh banyak banget. Makanya itu menjadi sesuatu yang very highly relatable. Oh oke, gue paham gitu. Karena buat gue itu relate banget. Gue bahkan gak ngalamin KKN itu di UI, gak ada gitu. Tapi kayak ketika habis itu, kita kan gitu kan, kita kemudian harus tahu nih apa yang kemudian ada dalam market. Nah itu yang gue pelajarin pas lagi S2 bisnis sih. Gak bisa dari luar nih, harus kayak masuk ke dalam terus ada di tengah-tengah mereka. Walaupun nama lo menjadi melejit karena karya-karya yang berdasarkan karya adaptasi, tapi ternyata I'm honestly happy for you, ternyata karya perdana lo yang original story juga disambut dengan sangat baik oleh masyarakat ya. Corin tuh skrip original yang non-IP kan, pertama kali kan. Tapi gue baru tahu juga ternyata kok berani nih penulis membahas soal hantu di pesantren, soal pelecehan. Ternyata babenya Ustadz. Sedekat apa lo sama dunia pesantren kalau boleh tahu? Deket banget, lumayan. Adekku santri, tapi anak-anak bapakku walaupun aku anak ustadz, tapi nggak ada dari kita lima bersaudara perempuan semua. Aku orang pertama kan. Dari lima perempuan semua. Perempuan semua. Anak ustadz perempuan semua. Tunggu cerita itu di Siksa Neraka ya kan. Oke. Anak ustadz. Nah terus sih si adekku yang terakhir doang yang milih untuk jadi santri. Yang lainnya nggak ada yang mau jadi santri. Nggak ada yang memilih buat jadi santri. Jadi waktu Corin tuh kayak ini tuh apa ya, udah lama kan nggak bikin cerita asli gitu. Terus gue berteman baik banget sama Nugros dan Santi gitu, teman lama banget gitu. Terus kayak ayo dong bikin buat kita gitu. Setelah akhirnya maksudnya akhirnya bisa memilih buat bercerita sama partner lain. Reuni Adriana 2013 sama Fajar Nugros. Baru terjadinya 2022 ya, 9 tahun kemudian. 9 tahun udah gak ketemu. Setelah dari Adriana akhirnya kayak kenapa ya, terus kita ngobrol di ini kayak Corin, Fajar sempat ngomong bahwa ada jin Corin kan. Nah iya jin Corin tuh gini-gini pak gitu kan. Terus kamu mau bikin apa ya, nanti dulu deh pak saya pikirkan gitu. Sampai akhirnya berani waktu itu tuh aku cuman tahu dunia pesantren aja gitu. Maksudnya dunia kelam pesantren mungkin aku tahu karena misalnya bapakku ada kan, dia cukup aktif sebagai ustadz dan sebagai mantan santri ibaratnya, dan masih ibaratnya kalau mereka tuh nggak pernah nyebut mantan santri, mereka masih santri gitu, cukup aktif ketika misalnya ada kasus apa, tapi kan cuman aku telan aja gitu pribadi gitu. Terus akhirnya cobalah bikin Corin ini. Nah setelah filmnya bahkan udah syuting atau bahkan baru waktu itu skripnya baru lock gitu, aku lupa apa udah syuting gitu, tiba-tiba ada kasus santri yang mulai mencuat ya kan. Iya pas banget. Itu gue sedih loh sebenarnya. Kayak kamu kebayang gak sih kamu nulis sesuatu yang ini kalau sampai kejadian ini tuh menyedihkan sekali gitu kan, tiba-tiba ada gitu kan. Kayak wah kita juga kayak wah ini kok kasusnya tiba-tiba ada. Dan setelah ngobrol sama sama teman-teman bapakku yang habis itu adalah direktur pesantren se-Indonesia itu, aku ingat banget ya, itu nobar paling deg-degan kita. Karena ditonton sama ustadz-ustadz se-Tangerang Selatan. Oke, itu sebelum tayang buat publik. Nah, itu udah tayang buat publik. Oh, udah tayang buat publik. Jadi tapi aku sering cerita sama bapakku dan kata Abi aman, yang penting kamu tidak mengubah kaidah orang. Dia selalu gitu. Kayak aku boleh nulis apa aja kok. Boleh nulis apa aja, mulai dari film tentang LGBT, film Hindu, film horor gitu buat dia. Yang penting kita tidak mengubah akidah orang. Oke, berarti dia nonton juga Corin. Nonton Corin dan ya bahkan dia ajak sama semua ustadz dan direktur pesantren gue, direktur pesantren se-Indonesia lo bayangin deh.
begitu abis itu direktur pesantren ada ngomong bahwa ini harus ditonton sama seluruh santri sebagai bagian dari pembelajaran. Lega. Apa Bu Santri gitu. Sama Bu Santri kayak, oke, baik, terima kasih Pak. Udah aman. Dan 1 jutaan ya? 1,2 ya, 1,2 Luar sekian. biasa. Dengan cerita santri itu kayak, dan kita pun mungkin akan melanjutkan ceritanya lagi ya dengan karena bukannya kemudian kita kulik apa ya, buat kita selalu ada sesuatu yang kayak tadi waktu Korin. Maksudnya pas bapakku nonton tuh dia malah bangga untuk kayak, ini loh anak gue yang bikin gitu. Dia kan kayak, ini loh anak saya yang bikin gitu kan. Dia kayak akan, ini harusnya santri-santri memang seperti ini, mereka berani untuk melawan gitu. Ya lo bersyukur, maksudnya bokap lo termasuk yang moderat lah, open minded Ya, kan. Ada juga, kamu ngapain sih ngebahas-bahas besar? Bisa Ya. juga kayak gitu kan. Ya sebenarnya banget sih, dia termasuk. Makanya kalau ada film Danur 2 kalau nggak salah ya, Danur 2 kayaknya ada doa, kok dia nggak cuma baca ayat kursi ya gitu. Saya nih anak ustadz, saya punya doa lain yang bukan cuma ayat kursi doang. Justru orang yang nggak tahu malah bingung Iya, ya. kayak ini kok dia bukan cuma biasanya ada ayat kursi kan. Iya, Kalau iya. salah karakter kan kalau di horor kayak gimana caranya ngilangin setan. Ini variasi jurusnya lebih banyak. Baca ayat kursi, jangan cuma ayat kursi. Bapak gue suka ngeruqyah orang. Seru banget tuh, kamu nggak butuh cameo Ustadz beneran gitu. Bapak gue bener suka ngeruqyah orang, jadi suka ada kayak tiba-tiba malam-malam ada orang dimandiin gitu di atas rumah gitu. Sumpah seriusan Di rumah lo? Iya di rumah gue tuh beneran kayak Dimana ada sih? yang mau di Dimana Ciputat, sih? Di Ciputat, yang oke. habis itu kayak belakangnya tuh ada kayak tadinya mau jadi pesantren tapi belum jadi lah, dia masih fokus sama yang lain ya kan. Nah jadi di atas rumah tuh suka ada misalnya ada orang kayak, Pak Ustadz ini kok kayaknya saya kenapa ya gitu-gitu, terus dimandiin sama dia. Atau dia pernah bawa tanah gitu, gue gak tahu tanah dari mana ya, buat dia doain gitu. Terus gue pernah jam berapa malam gitu gue ikut dia tiba-tiba kayak, ayo kita sholat tahajud gitu kan. Sholat gitu sebelum subuh gitu kan. Sholat gitu tiba-tiba beneran ada ular di depan mata kita. Sumpah gue tuh emang kayak, jadi horor tuh aku takut. Karena abis itu kayak, tapi gue kalau lagi nulis horor nggak terlalu takut karena gue merasa kayak kan saya nulis di rumah Pak Ustadz gitu. Lucu banget. Saya nggak takut, saya nulis di rumah Pak Ustadz. Curang kata setannya. Curang lu, nge-cheat. Gak bisa digangguin. Jangan-jangan Kodrat konsultasi sama lu juga. Ustadz Nggak. Kodrat. Iya kan Ustadz Kodrat nggak? Charles nggak nyamperin lu. Boleh Belum konsultasi tahu lu. kan semua orang tahu aku anak Ustadz. Oh baru sekarang dibongkar di Inframe. Anak Pak Ustadz. Tapi kan zaman dulu juga film-film kayak Kodrat kan menjadi breath of fresh air karena dulu itu sebuah genre yang sangat prominent kan, bahwa Ustadz versus hantu gitu, zaman-zaman tahun 80-an gitu. Sekarang mungkin akan jadi ramai lagi. Sebenarnya karena gini sih kok, kayak apa namanya, horor itu urusannya sama kepercayaan. Iya. Ya kan? Iya. Makanya kenapa kalau dibilang horor tuh nggak universal loh. Horor di Indonesia sama horor di luar negeri beda kan gitu. Betul. Kayak Kita mah ngelihat vampir, apa sih gitu kan, ngelihat falak ya takut tapi kayak ya udah gitu Iya. kan. Nah tapi kan kayak misalnya kenapa pocong itu nggak ada di luar negeri, pocong ada di Indonesia Kearifan aja lokal gitu. ya. Kearifan lokal horor tuh sangat tidak universal gitu. Horor tuh Iya, ngomongin believable ya kan. Makanya kenapa apa yang membedakan horor sama thriller, kalau ada di sebuah buku dia bilang bahwa horor itu kemudian ada unsur belief itu, unsur kepercayaan, komunal kepercayaan ini. Makanya kenapa akhirnya kepercayaan yang mayoritas di Indonesia kan kepercayaan agama muslim ya kan. Makanya kenapa akhirnya karakter ustadz itu dari dulu selalu ada karakter ustadz. Dari dulu, dari zaman Susana loh. Susana selalu ada kayak karakter ustadznya, atau siapa itu selalu ada karakter ustadznya yang kadang muncul juga kayak polisi India ya kan, baru ke belakang kan. Ustadznya kemarin hilang nggak kemana aja nih. telat muncul. Iya, telat muncul kan, dari kemarin gue nggak lihat gitu kan. Nah tapi itu ngomongin kepercayaan itu, jadi sekarang masuk akal ketika abis itu ada banyak orang kemudian mengulik kepercayaan dari kepercayaan komunal seperti waktu maghrib ya kan, akhirnya ada kata-kata maghrib ya, gue jadi gara-gara lihat itu di belakang pas ada waktu maghrib ya kan, terus habis itu ada kodrat, terus habis itu ada korin gitu, atau bahkan kemarin ada jin kodam gitu kan. Terus nanti mau keluar juga si jin ya kan. Si jin tuh apa? Si jin tuh diambil dari film Turki Si Jin. Terus apa si jin? Si jin tuh ada kitab di kitab-kitab yang ini, pokoknya ada urusannya sama itu diambil dari Turki, dan makanya kenapa itu akhirnya jadi sekarang banyak lagi yang mengulik itu gitu. Cuman maksudnya aku merasa bahwa itu tetap harus ada kehati-hatian lah dari kita buat kayak kita nggak menjadikan itu cuman sebagai apa ya, komoditas saja kan. Betul. Ya sebenarnya much like everything else sih, kalau lo bikin soal medis atau soal mental health ya sewajarnya riset yang proper Iya benar, gitu harus kan. yang proper dan yang kayak
ya udah itu pasti, dan kita tahu statementnya mau ngomongin apa sih sebenarnya itu sih. Tapi di dunia nyata sendiri lo seberapa dekat dengan hal-hal seperti itu? Aku takut banget. Hah? Aku tuh penakut banget. Tapi lu suka nonton horor lah, aneh banget sih lu penakut suka Gue nonton penakut horor. di dunia nyata ya, gue tuh takut kalau datengin. Makanya gue suka bilang kan, gue di sini rumahnya Pak Ustadz gitu kan. Terus kalau ada. Pernah nggak punya pengalaman? Punya pengalaman sih sebenarnya mungkin ada aja ya. Kayak misalnya gini, gue tuh suka banget, gue tuh cukup ngoleksi lukisan gitu kan. Wadai. Ya kan, jadi kayak, karena dulu waktu pas lagi di Bandung, pas lagi kuliah bisnis, salah satu bisnis yang gue cobain tuh adalah bisnis galeri ya kan. Tapi itu kocak gue ngapain gitu kan. Itu bisnisnya anak orang kaya gitu kan. Iya namanya juga nyoba. Ya kan, termin abis ya udahlah ya. Gitu kan. Terus akhirnya ada lukisan, dia aku suka ngoleksi lukisan. Ada lukisan waktu itu lukisan kepala gitu, terus kayak nangis gitu, tapi abstrak gitu kan. Oke. Terus gue taruh lah di rumah. Terus kamarku kosong kan, udah kan aku udah nikah, aku pindah, akhirnya taruh di kamar adekku. Kata adekku dia pindahin nih di kamar adek. Ini salah satu scene horor di rumah Lele. Ya kan. Kalau di kamar adekku, pas adekku lagi, pokoknya dia tiba-tiba biasanya nggak ada apa-apa, tapi sama dia tiba-tiba dirubah apa namanya layout ya kan. Jadi ini lukisan, ini tempat tidur dia. Dia tidur lah jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu, tiba-tiba ada yang lagi ngelus-ngelus dia gitu kan. Dia nengok, ada nenek-nenek di situ. Coba lu bayangin deh, nenek-nenek gitu kan. Nenek-nenek lagi ngelus-ngelus dia. Terus dia kayak, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, cuma nyebut astagfirullahaladzim aja. Seriusan sebenarnya kalau di film horor ada orang bisa baca Yasin panjang, itu tuh nggak mungkin. Karena lagi panik ya. Karena Pak Ustadz aja kan cuma ngomong astagfirullahaladzim ya kan guys. Gak mungkin ada panjang gitu. Lucu banget. Astagfirullahaladzim, dia nengok lagi. Nenek-nenek ketawa terbang masuk ke dalam lukisan. Lu tau gak? Terus kocak banget kan. Terus bapak gue gak lama setelah itu jam 4 pagi, tiba-tiba dia buka. Kamu ubah layoutnya gitu. Kamu ubah posisinya. Terus kayak, iya Bi, udah sana sholat subuh dulu. Padahal dia kan gak diceritain apa-apa ya. Terus dia tutup lagi. Besoknya tuh lukisan diadepin ke Quran, katanya biar tobat, biar masuk Islam dulu. Nenek gue apa? Ya sekarang lukisannya gue kayak di situ kayak, kok belum dipanjang-panjang Bi? Udah nggak apa-apa lah, udah taruh situ tempat Quran dulu, sama dia dimadepin ke Quran. Cocok banget gue kayak. Terus lukisannya masih ada berarti di rumah? Masih ada di rumah. Gue bilang kan sama Bu Santi, lo mau nggak gitu? Nggak boleh, nggak mau. Udah di rukiah lukisannya bapak lu berarti udah dimasukin, udah dimadepin ke Quran itu. Tapi aku tuh takut banget dibukain kayak misalnya ikutan risal gitu. Mau buka mata batin nggak atau apa gitu, atau bahkan waktu itu pas keluarga tak kasat mata ketemu Om Hao yang sekarang kisah tanah Jawa gitu. Kayak Mbak Leli mau saya ajak ke masa lalu nggak gitu kan. Selalu yang mana ya Pak ya gitu kan. Kayak itu aku nggak pernah mau nyoba-nyoba untuk kayak, karena gue takut ngelihat itu gitu. Nggak mau gitu. Misalnya kayak pas nulis ada Asih ngetok-ngetok, katanya Asih ya, menurut Asih ini setan, menurut si Asih, setan Narisa ini kayak, dia mah kalau diajak main suka nolak gitu. Ngomong ke gue kayak kalau diajak main suka nolak, kok ya baik-baik ya. Iyain aja deh. Iya aja. Kan aku emang akan nolak buat, kalau lu sekali, menurut gue kalau lu sekali ngelihat hantu dan lu akan ingat itu, nanti tuh bahaya buat aku nulis itu. Aku nggak akan aku akan kayak keingetan sama ketakutan yang itu doang gitu. Jadi mendingan gue masih menebak-nebak mereka ini bentuknya apa ya. Tapi belum ada scene nenek-nenek masuk lukisan, belum ada nih sampai sekarang nih. Belum ada. Nenek masuk lukisan itu kayak berarti kata dia terbang, atau ada gue terbang Bo gitu. Terus gue kayak ada banget, dan bapakku cuma senyum-senyum aja. Makanya kata dia, makanya itu lagi di rukiah dulu nenek-neneknya gitu. Polela. Bol. Polela Betawi bener dah. Padahal bukan orang Betawi, aku tuh orang Banten. Orang Banten ya? Bukan Betawi? Ibuku Ratu. Namanya atau? Namanya Ratu. Terus nama apa? Pangkat sih maksudnya? Ratu tuh kayak gelar kan. Kalau Ratu sama Tubagus kayak Cuk sama. Versi, gue Tubagus, gue familiar versi perempuannya Tubagus. I see. Ratu itu ibuku Ratu. Tapi nggak terkait Ratu Atut. Ini ada kertas tapi nggak ada nenek-neneknya. Boleh diambil. Tapi kayak ada rambut nenek-nenek. Iya juga sih. Aduh, baca Le. Oke. Apa kejutan yang paling membekas di ingatan kamu, bagaimana ceritanya? Oh, kejutan yang paling membekas. Kejutan nih kayak jump scare. Bukan jump scare dong. Bukan jump scare dong. Pleasant surprise lah. Misalnya pleasant surprise apa gitu pernah. Yang membahagiakan atau yang biasanya gue suka lupa yang membahagiakan loh. Ya udah yang lu paling inget aja deh, memorable yang. Kejutan paling aku ingat adalah
Ya pas suami gue izin buat ke rumah sakit terus jam 9 malam nggak bisa dihubungin, dia minum 30 pil itu. Kejutan gak? Dia kayak seolah-olah semua orang tahu ceritanya ya, kayak ya itu waktu minum 30 pil itu yang mana? Coba cerita sedikit gimana, jadi maksudnya pamit mau ke rumah sakit. Iya kan suamiku emang penderita apa sih, kok gue lupa ya nama istilahnya apa ya. Pokoknya mental health yang dia akan suicide attack. Arahnya ke suicide attack gitu. Terus pagi-pagi pamit mau ke rumah sakit karena dia doi dokter ya kan. Aku nggak tahu bahwa dia mungkin lagi banyak, karena lagi residen ya, lagi sekolah sekolah spesialis, mungkin banyak pikiran. Apa ya, banyak pikiran, banyak tugas, kita nggak pernah tahu. Waktu itu gue lagi ada deadline ya kan. Baiklah. Kita sama-sama lupa. Nah kejutannya adalah pas gak pulang-pulang ini, ternyata dia udah abis minum 30-an pil untuk suicide. Ya, untuk suicide. Tapi untungnya ada di musola. Jadi ditemuinnya di masjid di samping apartemenku sekarang. Jadi kayak, dan selama ini ternyata di bawah. Jadi dia tuh selama ini nggak pernah ke rumah sakit, dia cuma muter-muter di bawah apartemen gue nih. Lagi bingung mau mati atau nggak jadi mati. Ini kapan sih, Le? 2 bulan habis nikah. Which is kapan? 2021 ya? Ya 2021. 2022 awal. Buat gue tuh, kita tuh selalu bahwa Tuhan tuh waktunya paling tepat loh gitu. Maksudnya kayak kita dulu kan pas awal gue mikir kayak, gila 2 bulan nikah ya gue diginiin gitu kan. Kalau gue berakhir tragis gue bisa jadi cerita ayat cinta apa Manos nih ya kan. Mereka gak suka sama tragis-tragis gitu kan. Terus untung gak nyampe tragis banget ya kan. Maksudnya untung alhamdulillah bisa diselamatin. Dan jadi kayak 2 bulan itu membuat kayak kita, kita jadi belajar nih bahwa kayak ada perasaan yang jadinya tumbuh juga tiap malam. Maksudnya gue mungkin ada perasaan takut yang gue butuhkan untuk nulis cerita. Buat gue rasa takut itu kan selalu gue butuhin buat nulis cerita ya. Rasa jadi, takut. Tragedi jadi bekal ya? Karena kalau kita nulis cerita nyaman kan sebenarnya nggak enak kan. Kayak apa ya? Betul. Rasa nyaman tuh bahaya buat seniman tuh, rasa nyaman bahaya kan. Makanya kayak rasa was-was, rasa takut ini akhirnya jadi kejutan yang tadi tuh membuat kita jangan sampai ada kejutan lainnya. Betul, gitu kan. Jadi akhirnya kita jadi was-was jangan ada kejutan lainnya. Dan dia kemudian juga kita berbenah bahwa sebenarnya penyakit mental health itu bisa disembuhkan dengan kita mendukung sekitarnya, bukan aib. Ini harus dibicarakan. Semua orang bisa nerima, dunia ini bisa nerima, jadi tempat yang lebih baik buat dia. Semoga sehat selalu bersama suami. Ditunggu Lele nulis komedi, padahal ya kocak dia nih ya, padahal ya nulis komedi kayaknya ditunggu, jangan nulis setan mulu. Coba anak Pak Ustadz nulis komedi. Lele thank you banget ya, Lele. Terima kasih seru banyak. Banget Karena Sentim, terima kasih banyak. Ada banyak wawasan baru buat gue dan buat teman-teman semua terima menonton. Kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Sukses buat semua karya-karyanya, Lele. Terima kasih. Teman-teman, thank you udah menyimak In Frame bersama penulis skenario yang sangat seru perjalanan hidup dan skrip-skripnya Lele Laila. Sampai ketemu lagi di In Frame episode berikutnya. Dadah! Bye! Terima kasih ya, Mas. Gokil.